Selamat petang dan selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan keempat Tahun Liturgi A dengan tema Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas, yang lemah dan tak berdaya dipilihnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari, dana solidaritas hari ini diintensikan untuk karya pastoral KWI. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SJY. KOR dilayani dari lingkungan Agustinus, tata laksana dari lingkungan Yohanes Pemandi. Mulai minggu ini pada misa hari Sabtu, setelah komuni ada berkat Romo untuk anak-anak. Miss Dinar akan menjemput anak-anak di tengah-tengah. Mari kita berdiri dan kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta kita merayakan Ekaristi untuk hari Minggu biasa pekan yang keempat. Di tengah kecenderungan masyarakat yang menampilkan kekerasan, kebencian, dendam, kita semua sebagai gereja diajak untuk membangun sikap yang sebaliknya, bersahabat, mengampuni, lemah lembut. Dan di tengah arus kuatnya zaman modern yang sangat diwarnai pemenuhan kebutuhan jasmani, kita diajak untuk membuat keseimbangan terhadap hidup rohani. Dan di tengah orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mengejar duniawi, kita diajak untuk lebih bijak, punya keutamaan dalam menggunakan harta duniawi, serta mampu berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menundukkan hati kita, memohon rahmat belas kasih Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Yesus Kristus Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kaum miskin, lapar, haus, dan menderita. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani sabda putra-Mu itu, serta menjadikannya sebagai sumber pengharapan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, serta anak-anakku sekalian, selamat sore. Kita akan sejenak merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan. Dalam hidup sehari-hari, dunia sering mengajarkan kita satu rumus sederhana. Yang kuat menang, yang pintar dihormati, yang kaya didengar. Dan itulah jalan-jalan kebahagiaan. Maka tidak heran kalau banyak orang itu berlomba-lomba untuk menjadi besar. Berlomba-lomba untuk diakui. Tetapi hari ini sabda Tuhan justru membalik cara pandang itu. Mungkin bisa kita katakan secara radikal. Setidaknya ada dua permenungan yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah itu berpihak kepada yang kecil. Ini sangat radikal sekali. Lalu yang kedua, jalan kebahagiaan versi Yesus dan versi dunia. Yang pertama, Allah berpihak kepada yang kecil dan rendah hati. Saudari dan saudaraku, dalam lomba lari, biasanya yang mendapat sorak-sorai itu adalah yang juara pertama. Tapi suatu hari seorang guru justru memberi piala kepada seorang anak yang datang paling akhir. Anak itu tertatih-tatih, nafasnya tersengal atau terengah-engah, tapi ia tidak berhenti berlari sampai garis finish atau garis akhir. Dan ketika ditanya mengapa ia diberi piala, sang guru itu berkata, "Karena dia tidak menyerah." Saudari dan saudaraku, tadi dalam bacaan yang pertama, Nabi Zefanya mengatakan, "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan." Dan Paulus tadi di akhir, dalam perikop yang kita dengarkan, "Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Saudari dan saudaraku, dari apa yang dikatakan Zefanya dan Paulus, tentu kita serta-merta mengetahui apa maksudnya. Allah tidak mencari mereka yang sombong. Allah tidak mencari mereka yang merasa paling benar. Tetapi Allah mencari mereka yang rendah hati, yang mungkin bahkan dianggap tidak berarti, tetapi selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu, kita yakini bahwa dia tumbuh dalam kejujuran. Dia tumbuh di dalam pribadi yang tidak mudah mengecewakan orang lain atau menyakiti orang lain. Kerendahan hati itu bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda kepercayaan penuh kepada Allah. Itu yang pertama, mengapa Allah berpihak kepada yang kecil. Lalu yang kedua, jalan kebahagiaan versi Yesus dan versi dunia. Suatu malam di sebuah kampung hujan deras, listrik padam, jalanan menjadi gelap karena hujan maka juga licin. Banyak orang memilih pasti menutup pintu rumah masing-masing. Namun ada seorang bapak yang menyalakan lampu minyak ukuran kecil dan meletakkannya tepat di dekat jalan. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia menjawabnya sederhana. Lampunya kecil, tetapi siapa tahu ada orang yang lewat dan nanti tidak tergelincir atau tidak jatuh. Karena dia bisa memilih jalan yang baik. Lampu kecil itu tidak menerangi seluruh kampung. Tidak ada juga yang memuji atau berterima kasih terhadap lampu kecil itu. Namun di tengah gelap dan hujan, lampu kecil itu memberikan arah, memberikan rasa aman. Saudari dan saudaraku, sabda bahagia yang tadi kita dengarkan dari Injil Matius mengajak kita menjadi seperti lampu kecil itu. Bagaimana kita ada bersama dengan siapapun, dengan sikap kita yang murah hati, yang setia, yang lemah lembut,
setia melakukan kebaikan meski kadang tidak dilihat orang. Mungkin hidup kita tidak besar, mungkin kita juga tidak gemerlap. Tetapi bagi Tuhan, kebaikan-kebaikan kecil yang setia itulah menjadikan jalan-jalan kebahagiaan menurut versi Yesus. Tetapi menurut versi dunia, orang akan menghindari itu. Dia lebih menjauh dari orang lain, bahkan barangkali bersembunyi di balik kebaikan, bahkan kejahatan orang lain. Saudari dan saudaraku, sebagai penutup atau konklusi, kita perhatikan layang-layang yang terbang. Mengapa dia bisa terbang? Bahkan tinggi, orang sering mengira itu karena melawan angin dan menang. Bukan. Layang-layang bisa terbang karena ditahan oleh tali. Demikian pun juga kita. Saat kita rendah hati, saat kita berpaut melekat pada Tuhan, justru disitulah hidup kita diangkat. Dan kita mendapatkan arah yang benar. Yesus tidak berkata bahwa salib, bahwa penderitaan itu ringan atau enak. Tetapi dia senantiasa hadir dan setia di dalam orang-orang, di dalam diri kita yang juga setia. Menghadapi setiap pergulatan hidup kita, realita hidup kita. Dan kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa persoalan, hidup tanpa masalah, melainkan hidup bersama dengan Dia, yaitu Allah yang kita imani itu di tengah kenyataan hidup kita yang sesungguhnya. Dan persis di sanalah kita menjumpai kebahagiaan yang sejati itu. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri. Kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita, berbahagia sebagai putra dan putri Allah. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati itu. Umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga bawa dalam doa kami untuk proses pengobatan juga penyembuhan serta pemulihan Nathanael Daren Kurniawan dan Kristina Sutati. Semoga Engkau senantiasa memberkati para tim medis, juga terlebih keluarga yang terus dengan setia mendampingi mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Kami kenangkan dan kami doakan sanak keluarga kami yang sudah mendahului menghadap Tuhan. Dorothea, Anigani, dan Julius Ivan Trisyanto yang kami doakan pada kesempatan ini. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa mereka melalui kerahiman dan belas kasih-Mu, dan jadikanlah mereka sebagai pendoa yang setia bagi sanak keluarganya. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima
demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami hamba-hambamu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat pilihan-Mu. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang hari ini kami kenangkan dan kami doakan. Dorothea Anigani dan Julius Ivan Trisyanto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Sang Raja yang mulia
mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu sebab aku berseru kepadamu. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria, agar kita disertai oleh Bunda Maria di dalam perjuangan hidup kita, terlebih bagi sanak keluarga kita yang sedang sakit, yang sudah lanjut usia, dan mereka yang membutuh pertolongan doa-doa kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu, karena melalui sakramen Ekaristi ini, Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabda-Mu, sampai kami Kau puaskan di dalam kerajaan-Mu abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan adanya pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal ibadat dan misa minggu ini. Misa harian hari Selasa, tanggal 3 Februari, dilaksanakan pukul 6 sore di Kapel Santo Aloysius. Dalam misa ini akan diberikan berkat Santo Blasius. Gereja melestarikan tradisi ini, di mana umat yang hadir dalam misa kudus dapat menerima doa perlindungan dari penderitaan sakit tenggorokan dan kemalangan lainnya melalui perantaraan Santo Blasius. Ibadat jam kudus hari Kamis tanggal 5 Februari pukul 6 sore di Kapel Aloysius. Misa Jumat pertama tanggal 6 Februari jam 6 sore di gereja. 2. Pengumpulan daun palma kering. Menyambut datangnya Rabu Abu, bidang liturgi menghimbau untuk mengumpulkan daun palma kering yang sudah diberkati tahun sebelumnya. Periode pengumpulan daun kering tanggal 2 sampai 12 Februari di kotak yang telah disiapkan di depan Taman Doa Maria Mater Dei dan di depan ruang sakristi gereja PIC Ibu Indarti. 3. Rekoleksi pasutri untuk umum. Seksi Kerasulan Keluarga menyelenggarakan rekoleksi pasutri yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari pukul setengah 10 pagi sampai jam 12 siang di Balai Paroki. Rekoleksi akan dibawakan oleh Romo Haryanto dengan tema Ku Tetap Cinta, PIC Leo. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Aquino Yuda Kristiandika, putra dari Bapak Fransiskus Saverius Sunario dan Ibu Skolastika Siti Mariatun, warga lingkungan Angela, dengan Teresia Febriana Dwi Astuti, putri dari Bapak Antonius Sulasno dan Ibu Dorothea Warsini, dari Paroki Santo Petrus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 7 Februari di Gereja Santo Petrus, Sematang Borang, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang.
Kursus akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari bertempat di Paroki Santo Petrus, Sematang Borang. Pendaftaran paling lambat tanggal 12 Februari. PIC Bambang Haryadi. 6. Penerimaan Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ada satu tambahan pengumuman. Besok jam setengah 10 atau jam 10, setengah 10 dimulai. Sampai dengan jam 12 ada bersama dengan tim human trafficking dari Keuskupan yang akan bersama-sama dengan kita umat San Frades yang terbuka untuk umum dan dikhususkan bagi orang tua atau wali bahkan yang mempunyai anak remaja dan OMK. Silakan hadir di aula San Frades, aula kita. Lalu juga bagi OMK dan Remaka San Frades, semua diundang untuk hadir bersama dalam acara ini. Kita akan mendengar, akan mengajak bersama duduk, belajar, melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang ternyata ada begitu banyak kerumitan yang namanya human trafficking, perdagangan manusia, juga barangkali juga kejadian-kejadian yang seringkali kita tidak bisa menutup mata menimpa sanak keluarga kita. Kita akan mendengarkan dan juga akan bermain bersama dengan tim ini untuk mendapatkan banyak hal tentang human trafficking. Dan semoga ini membantu keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengasuh anak-anaknya, khususnya yang sudah remaja dan OMK. Romo yang belum remaka boleh nggak ikut? Boleh sekali. Karena anak-anak Anda semua yang masih kecil, yang bia, nanti juga akan remaka, nanti juga akan OMK. Jadi jam setengah 10 sampai dengan jam 12 besok, hari Minggu. Itu saja tambahan dari saya, semoga jelas. Jika kurang jelas nanti bisa bertanya dengan Bapak Ramel dari bidang persekutuan, ya, dan kawan-kawan. Terima kasih untuk kita semua yang hari ini ikut ambil bagian berpartisipasi dalam peran Ekaristi ini sehingga berjalan dengan hikmat. Kita semua bisa merayakan kurban keselamatan ini, khususnya para pelayan liturgi yang sungguh-sungguh berjalan dengan baik, para prodiakon, westinar, lektor pemazmur, juga tata laksana, serta kur yang juga menyemarakkan perayaan ini. Juga tidak lupa tim multimedia yang hari ini tampaknya ada kendala di Videotron, tetapi tidak mengurangi kehikmatan kita dalam perayaan. Juga tim dekorasi yang terus setia menghias gereja kita ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.